Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Maraniasan dengan NIM S1 S1 21083. Baik, di sini saya akan membuat tugas video melanjutkan eh, penjelas melanjutkan penjelasan yang sudah pada pertemuan terakhir, yaitu pada intan. Pada pertemuan sebelumnya di perkuliahan kita sudah sampai pada materi yang ini. Kemudian kita lihat pada bukunya. Di sini ada change the intent to use an action. Kemudian kita lanjut karena sudah sampai situ. Di sini dia diminta di remove dua baris yang ada di sini. Kemudian kita ganti dengan intent, intent, no intent, intent action send. Lalu kita akan coba remove yang ini. Dua baris ini kita remove. Oke. Nah, kita coba tulis intent, intent, intent. Kemudian new intent. New intent, intent. Intent titik action slam. Titik koma, kemudian di bawah oleh intent set type. Kemudian di dalamnya ada len, ada teks atau plain, titik koma, ada intent, titik food extra, intent, titik extra. Baik, setelah kita ubah ikuti buku, kita bakal coba jalankan apa yang terjadi setelah kita jalankan. Baik, sebentar kita coba jalankan. Apa isi pesannya? Misal kita kirim pesan halo, kita tekan button kirim. Nah, maka di sini akan muncul beberapa aplikasi yang dapat mengirimkan pesan tersebut. Ada Gmail, Bluetooth, Drive. Kemudian kita bakal share with message. Kita pilih saja just once. Nah, kemudian di sini kita bakal pilih nomornya. Ini kita pilih saja. Di sini kita misal tambahkan nomor 888. Nah, ini kita kirim ke SMQ 888. Maka pesan halo tadi akan muncul secara otomatis di sini.
Nah, baik selanjutnya, setelah itu kita bakal nah, lanjut ke buku, yaitu What Happens when the code runs, yaitu apa yang terjadi ketika kode dijalankan. Eh, saat metode one send message dipanggil, sebuah maksud akan dibuat. Metode start activity-nya meneruskan maksud ini ke Android yang seperti tadi, yaitu pesannya terkirim, kemudian intent, kemudian sampai ke Android yang kedua, yaitu Android melihat bahwa maksud tersebut hanya dapat diteruskan ke aktivitas yang mampu mengenangani action sense dan data teks biasa. Android memeriksa semua aktivitas di perangkat pengguna, mencari aktivitas yang mampu menerima maksud tersebut. Kemudian yang ketiga, jika hanya satu aktivitas yang dapat menerima maksud, Android akan memerintahkan aktivitas tersebut untuk memulai dan meneruskan maksud tersebut. Kemudian ini, jika lebih dari satu aktivitas dapat menerima maksud, Android menampilkan dialog pemilih aktivitas, dia menanyakan pengguna mana yang digunakan. Tadi seperti itu yang pesan yang dapat dikirim tadi ada dari mana saja ya. Tadi dapat dikirim ke beberapa, ada Gmail dan lain-lain. Saat pengguna memilih aktivitas yang ingin digunakan, Android memberi tahu aktivitas tersebut untuk dimulai dan meneruskan maksudnya. Selanjutnya, yaitu the intent filters tells Android which activities can handle which action. Filter yang dimaksud memberi tahu Android aktivitas mana yang dapat menangani tindakan mana, yaitu when Android. Ketika Android diberi sesuatu maksud, ia harus mencari tahu aktivitas atau aktivitas mana yang dapat menanganinya. Proses ini dikenal sebagai resolusi niat. Saat kita melakukan maksud eksplisit, penyelesaian maksud sangatlah mudah. Maksudnya secara eksplisit menyebutkan komponen mana yang menjadi tujuan maksudnya, sehingga Android memiliki petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh, kode berikut secara eksplisit memberitahu Android untuk memulai accept message activity-nya. Ini dia intent sama dengan new intent. Accept message activity-nya itu kelas. Start activity intent. Kemudian di sini, saat Anda menggunakan implicit, Android menggunakan informasi dalam maksud tersebut untuk mengetahui komponen mana yang dapat menerimanya. Hal ini dilakukan dengan memeriksa filter tersebut. Di setiap salinan Android manifest SMS ada, yaitu intent filter. Baik untuk letak intent filternya itu ada di Android manifest. Nah, di sini dia intent filternya terletak. Lanjut pada ini hanya sebagai contoh eh, intent filter. Tidak ada aktivitas yang dimaksud share activity di proyek kami. Filter yang dimaksud harus menyertakan kategori default, atau filter tersebut tidak akan dapat menerima maksud implisit. Kemudian ini contohnya, yang ini Android meme tipe. Ini adalah jenis data aktivitas yang bisa menanganinya. Selanjutnya, bagaimana cara Android menggunakan filter yang dimaksud? How Android use the intent filter?
Saat Anda menggunakan implisit Android, membandingkan informasi yang diberikan dalam maksud dengan informasi yang diberikan dalam filter maksud yang ditentukan dalam file Android manifest.xml file. Android pertama-tama mempertimbangkan filter yang dimaksud menyertakan kategori Android. Maksud kategori default yaitu intent filter, kategori Android name, Android intent, kategori default. Kemudian, filter yang dimaksud tanpa kategori akan dihilangkan karena filter tersebut tidak dapat menerima maksud implisit. Android kemudian mencocokkan maksud dengan filter yang dimaksud dengan membandingkan tindakan dan tipe kontainer yang dimaksud dalam filter. Sebagai contoh, jika suatu menentukan tindakan intent action send menggunakan intent action send. Ini juga akan melihat kategori filter yang dimaksud. Namun fitur ini tidak terlalu sering digunakan, jadi kami tidak membahas cara menambahkan kategori yang dimaksud. Kemudian sini kita lanjut saja. Ini intent filter. Ini intent. Ini adalah contohnya intent filter. Kemudian ini dia ini adalah contoh activity Android names and activity intent filter. Aktivitas ini menerima extension dan dapat menangani data jenis meme type apapun sehingga dapat merespon maksudnya. Sedangkan yang ini adalah aktivitas yang tidak memiliki kategori default sehingga tidak dapat menerima maksudnya. Yang ini adalah aktivitas yang tidak dapat menerima maksud extension intents only. Hanya extension to yang memungkinkan Anda mengirim pesan ke seseorang yang ditentukan dalam data yang dimaksud. Ini dia. Kemudian bagaimana cara kita menghubungkan aplikasi ke device nyata. Baik, untuk kita menyambungkan aplikasi Anda di perangkat nyata, yaitu aktifkan USB debugging pada perangkat Anda. Seperti di sini. Kemudian siapkan sistem Anda untuk mendeteksi perangkat Anda. Yang hubungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB. Jadi di sini saya sudah menghubungkan perangkat telepon seluler saya dengan menggunakan USB. Kemudian di sini saya coba running. Ini kan running. Baik, di sini saya kembali ke sini. Di sini kan sudah tersambung dengan USB, jadi di sini maka otomatis akan muncul merek HP saya. Di sini saya coba running. Coba running. Baik, kita akan coba sambungkan di real device. Pertama kita buka
pengaturan setelan tambahan, kita aktifkan USB debugging. Kemudian kita sambungkan, ya, ini sudah disambungkan dengan kabel USB, kita pencet izinkan. Kemudian kita tunggu. Kita tunggu sedang dijalankan. Baik, ini dia tampilannya setelah dijalankan di device-nya. Kemudian kita tulis pesannya. Misal kita isi kirim pesan. Kita klik button, kemudian di sini ada pilihan pesan akan dikirim ke beberapa aplikasi. Misalnya kita pilih penerima. Kemudian kita pilih misal 36, 3535. Maka pesan yang tadi akan tampil di sini yaitu kirim pesan. Baik, setelah kita coba di Rel Devis, selanjutnya yaitu eh, bagaimana jika Anda selalu ingin pengguna memilih suatu aktivitas. Anda baru saja melihat lebih dari satu aktivitas di perangkat Anda mampu menerima maksud Anda. Android secara otomatis meminta Anda memilih aktivitas mana yang Anda ingin lakukan dan Anda gunakan. Ia bahkan menanyakan apakah Anda ingin menggunakan aktivitas ini sepanjang waktu atau hanya pada kesempatan ini. Hanya ada satu masalah dengan perilaku default ini. Bagaimana jika Anda ingin menjamin bahwa pengguna dapat memilih aktivitas setiap kali mereka mengklik tombol mengirim pesan? Jika mereka memilih opsi untuk selalu menggunakan Gmail, misalnya, mereka tidak mereka tidak akan ditanya mereka tidak akan ditanya apakah ingin menggunakan Twitter di lain waktu. Kemudian intent create cursor, display a cursor dialog. Ini selanjutnya adalah intent sama dengan intent create cursor intent. So message field. Langsung saja pada ini, apa yang terjadi ketika Anda memanggil create cursor? Yang pertama yaitu metode create cursor dipanggil. Metode ini menyertakan maksud yang menentukan tindakan dan tipe meme yang diperlukan. Inilah yang terjadi, kita akan menjalankan intent create cursor, intent send message via start activity cursor intent. Yang kedua,
yaitu Android memeriksa aktivitas yang dapat menerima maksud dengan melihat filter maksudnya. Yang ketiga, jika lebih dari satu aktivitas dapat menerima maksud Android, Android menampilkan dialog pemilih aktivitas dengan menanyakan pengguna mana yang akan digunakan. Yang keempat, saat pengguna memilih aktivitas mana Anda ingin gunakan, Android mengembalikan maksud eksplisit baru yang menjelaskan aktivitas yang dipilih. Kemudian, aktivitas tersebut meminta Android untuk memulai aktivitas yang ditentukan dalam maksud. Yang terakhir, Android memulai aktivitas yang ditentukan oleh maksud, lalu meneruskan maksud tersebut. Selanjutnya, yaitu ubah kode untuk membuat pemilih. Mari kita ubah kodenya sehingga pengguna ditanya aktivitas mana yang ingin mereka gunakan untuk mengirim pesan setiap kali mereka mengklik tombol kirim pesan. Kita akan menambahkan sumber daya string ke string.xml untuk judul dialog pemilih dan memperbarui metode onSendMessage di createMessageActivity to Java sehingga memanggil kode metode createCoser. Di sini kita disuruh update string.xml-nya dengan menambahkan di sini di .string.xml. Di sini saya sudah menambahkan string name cursor kirim pesan melalui. Kemudian balik ke buku. Di sini update juga onSend message metode onSend message-nya dia di sini disuruh tambahkan string cost title di bawah intent put extra. Kemudian disuruh ini di start activity diganti jadi custom intent. Baik, kita coba tambahkan di sini di bawah intent put string chasing title get string string get bisa. Kemudian tadi intent chasing intent intent activity create cursor di dalamnya ada intent koma just dan titik koma. Di sini tadi disuruh ganti start activity-nya jadi kesan indah. Kesan indah. Coba lagi dengan rubriknya. Baik, coba jalankan.
Baik, kita tarik pesannya. Misalnya, halo, apakah kamu sibuk? Sibuk, kita coba kirim. Nah, baik, di sini sudah muncul kirim pesan melalui nomor yang tadi sudah kita coba, nomor yang dengan riwayatnya. Riwayat ada tadi nomor 000 dan 123. Ini sudah muncul pesan ini dengan riwayat nomornya, maka di sini akan muncul otomatis halo sibuk. Baik, setelah di run, ini dia hasilnya seperti itu. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan dari lanjutan materi pada pertemuan kuliah sebelumnya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.